Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Kantor KPP Jakarta, Kanwil Jakarta beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir dalam kesempatan siang yang berbahagia ini mudah-mudahan masuk ke dalam apa yang Rasulullah SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mempersiapkan dirinya, dari kemarin flyer sudah dikirim, dari kemarin flyer sudah disebar, dan disiapkan dirinya untuk menuntut ilmu pada siang ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, mengambil waktu istirahat sampai menuju jam 1 masuk kerja kembali, kita akan mengkaji 3 ayat saja. Saya akan sampaikan dalam kesempatan kali ini 3 ayat saja yang Allah sampaikan dan menjadi tuntunan meraih sebuah mabrur. Ini saya sampaikan sengaja karena ada teman-teman yang setahun lagi akan berangkat haji. Ada teman-teman yang 2 tahun lagi akan berangkat haji. Ada yang 3 tahun lagi. Ada yang 4 tahun lagi. Ada yang jadwalnya mudah-mudahan tahun besok. Bagaimana meraih mabrur sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Ini materinya udah sorot deh. Ayat yang pertama saya akan sampaikan Al-Baqarah 196. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah sampaikan di ayatnya itu pakai kata-kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian itu lillah, hanya kepada Allah saja. Kalau dalam Al-Quranul Karim, ayat itu disandingkan dengan perintah sempurnakan, itu perintahnya itu pasti istimewa. Haji dan umroh itu ibadah yang sangat istimewa. Orang kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ngadain syukuran atau pertemuan sebelum berangkat, itu yang mau berangkat minta doain, yang datang minta doain. Itu haji umroh gitu. Pak, doain saya ya di Mekah nanti. Yang mau berangkat minta doain saya mau berangkat, itu deh. Luar biasa istimewanya haji dan umroh. Makanya
Ayatnya itu wa atimmul hajja wal umrah, pakai atamma. Sempurnakanlah. Ibadah yang pakai sempurnakanlah perintahnya itu istimewa. Dan itu penting. Saya kasih contoh sholat. Di ayat lain Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dengan sempurna. Jadi sholat itu harus sempurna. Perintahnya itu akim, dirikan dengan sempurna. Kalau orang mendirikan sholat dengan sempurna, bahasanya itu akim. Kalau melaksanakan sholat terus-menerus, yuqimunas sholat. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Dirikan sholat dengan sempurna. Kalau sholat yang sempurna, itu akan mendapatkan 5 keistimewaan. Kalau di slide-nya itu, mendapatkan kebahagiaan, dimudahkannya, dikabulkannya doa, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kedamaian dan kesuksesan. Jadi kalau sholat kita dirikan dengan benar, bukan hanya melepaskan kewajiban saja, itu mendapatkan 5. Di ayat lain Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sholat tenang, sholat damai, sholat sukses. Dan perintah ini 5 waktu dipanggil kita. Rangkuman kalau dikumpulkan yang 5 ini jadinya falah. Allah panggil setiap 5 waktu. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Dirikan sholat dengan benar supaya apa? Falah. Supaya tenang, supaya sukses, supaya nyaman, supaya doa mudah dikabulkan. Ini kita lagi nggak membahas ada orang sholat tapi tetap korupsi. Ada orang sholat tapi tetap tidak baik. Nggak membahas itu kita. Kita sedang membahas bahwa sholat yang didirikan dengan benar, dengan sempurna, mendatangkan 5 keistimewaan. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi ketika Allah bicara zakat, Allah enggak nyuruh sempurna. Tapi Allah nyuruhnya pakai bahasa ata. Berikan dengan ikhlas. Jadi kalau urusannya sholat, dirikan dengan sempurna. Kalau urusannya umroh dan haji, sempurnakan. Tapi urusannya zakat, urusannya ibadah harta, itu kerelaan hati. Kalau kita sholat di masjid, sholat itu kan ibadah fisik. Sholat itu ibadah fisik yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Kalau kita kerjakan di masjid, pahalanya 27 derajat. Kalau kita zakat, ibadah harta, kita laksanakan dengan kerelaan hati, itu pahalanya bisa 700 kali lipat. Nah, kita lihat sekarang haji dan umroh. Haji dan umroh itu penggabungan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Apa keistimewaannya? Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi kalau digabungin ibadah fisik dan ibadah harta, hadiahnya sorga. Enggak ada balasan kecuali surga. Makanya di surat Al-Baqarah 196 tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pakai kata-katanya tuh atamma. Atamma artinya sempurna. Sempurnakanlah. Sempurna
bahasa Arabnya itu ada kata lain yang artinya sempurna. Bahasa Arabnya kamala, akmal, kamal. Kalau dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah disampaikan, kalau bedanya antara kamal dan tamam, kalau kamal itu sesuatu yang sempurna yang nggak boleh dirubah. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Coba lihat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Allah bicara din, Allah pakainya kamal. Ketika bicara agama, Allah pakainya kamal. Kenapa? Karena agama udah nggak perlu dirubah. Udah nggak perlu disempurnain. Sholat johor 4 rakaat. Jangan mentang-mentang kebangetan soleh. Saya sholat johor 5 rakaat Ustaz. Salah. Kenapa? Agama udah pas. Al-yauma akmaltu. Quran bahasanya pakai kamal. Tapi lihat ayat selanjutnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Urusan nikmat Allah pakainya tamam. Kalau urusan harta kan pengennya sempurna aja. Udah punya sepeda pengen motor. Udah punya motor pengen mobil. Udah punya mobil pengen kereta. Padahal parkirnya aja bingung kereta. Dan Allah sudah sampaikan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalau urusan nikmat ya Allah, pasti pengen sempurna. Nah Allah ketika bicara haji, pakainya tamam. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Orang baru pertama umroh, kalau ditanya, pengen lagi enggak? Pengen banget. Orang baru pulang haji, ditanya, udah pengen haji lagi. Kenapa? Karena pengen selalu sempurna. Dan perintahnya Allah itu sempurnain. Bukan berapa kali umrohnya, bukan berapa kali hajinya, tapi berapa kali menyempurnakan haji dan umrohnya. Sempurnakan. Ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen berangkat haji, sempurnakan hajinya. Dengan apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hanya buat Allah saja. Ini yang pertama. Arahannya Quran bagi bapak ibu yang mau berangkat haji, mau mempersiapkan haji yang setahun lagi, 2 tahun lagi, niatin lillah. Hanya untuk Allah saja. Ayat selanjutnya, Al-Quran menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang masih setahun lagi, 2 tahun lagi pengen berangkat haji. Di surat Ali Imran ayat 97. Di pertengahan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji dan umrah itu man istata'a. Buat siapa? Buat orang yang berusaha mampu. Jadi istata'a itu bukan mampu doang, tapi berusaha mampu. Berusaha mampu itu ada 3. Mampu kesehatannya, fisiknya. Dijaga dari sekarang. Oh, setahun lagi mau berangkat, 2 tahun lagi mau berangkat, fisiknya dijaga. Berusaha mampu dalam bidang ekonominya, menabung. Oh, saya belum daftar nih Pak Ustadz, nabung. Oh, saya udah tinggal berangkat 2 tahun lagi Pak Ustadz, nabung. Supaya apa? Supaya ketika waktunya berangkat, masuk ke dalam istato'a. Jadi berusaha mampu itu harus diusahakan. Dan perintahnya itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Ada Allahnya di situ. Jadi ketika kita niatin nabung, sertakan Allah, ya Allah. Kemampuan saya tiap bulan cuman segini ya Allah. Tapi saya pengen banget diundang ke rumahmu ya Allah. Sertakan Allah. Di hajian tahun kemarin,
itu ada seorang tukang cendol yang bisa mengumrohkan keluarganya. Nabung. Di tahun kemarin ada jamaah haji tertua. Dan dia dapat hadiah dari kedutaan Arab Saudi. Seorang nenek-nenek. Kuli menanam padi. Nabung 20 tahun. Nah, itu berusaha mampu namanya. Jadi kalau yang sekarang belum berusaha mampu. Berusaha mampu. Apa caranya? Nabung. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesempatan haji. Berusaha mampu ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya ketika waktunya dipanggil, dana buat pelunasannya udah ada. Dan info terakhir itu diperkirakan pelunasan haji itu sekitar bulan September. Jadi awal September itu DPR harus sudah menetapkan, akhir September itu jamaah harus sudah bayar pelunasan haji. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Allah sampaikan ini buat orang-orang yang mau berangkat haji atau yang sudah berangkat haji. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Kalau engkau sudah pernah melaksanakan umroh, kalau engkau sudah pernah melaksanakan haji, ini perintahnya jelas. Harusnya orang-orang yang sudah berumroh dan berhaji itu mengamalkan ini. Jangan sampai lupa sama ayat ini. Fa'idha qadaitum manasikakum. Kalau engkau sudah selesai melaksanakan haji dan umroh, kata Allah, fazkurullaha kazikri aba'akum au asadda zikr. Kalau kita sudah berumroh dan berhaji, itu ingat Allahnya itu kazikri aba'akum au asadda zikr. Kita kalau ditanya, Pak Ustadz, nama bapaknya siapa ya? Tahu langsung. Kalau kita ditanya nama ibu kita, langsung tahu gitu. Nah, kalau orang udah berhaji dan berumroh, tuh ingat Allahnya itu au asadda zikra, lebih dari itu. Ini nggak ada tuh orang pulang umroh, ada suara azan santai-santaian, baru azan, nggak ada. Kenapa? Kazikri aba'akum au asadda zikra. Harus lebih dari itu. Kenapa Allah ingatkan ini? Karena di ayat selanjutnya, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Karena orang ada yang berhaji bukan karena Allah, ketika pulang hajinya itu zikirnya hilang. Yang dia dapetin dunianya. Haji karena pengen tren. Haji karena pengen dilihat sama tetangga. Haji pengen dilihat sama orang tua, mertua, sama teman-teman di kantor. Nah, ini yang pulangnya ini, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Urusannya dunia doang yang didapat. Padahal perintah Allahnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang Allah perintahkan itu kejar akhiratnya, nanti Allah kasih dunia. Jadi orang-orang yang sudah berangkat haji itu atau orang-orang yang sudah berumroh itu ingat kepada Allahnya itu harus lebih ingat daripada ingat kepada orang tuanya. Zikir itu ingat kepada Allah.
Jadi kalau ada orang yang sudah berhaji kemudian dia melenceng hidupnya dari Allah, itu ada pertanyaan tuh. Kalau orang yang sudah berumroh tapi masih deket-deket sama maksiat, ini ada masalah nih. Kalau orang yang sudah berhaji atau berumroh masih melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ajaran agama, ini ada masalah dengan hajinya. Boleh diteliti lagi gitu. Yang terakhir, sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Salatun fi masjidi," kata Rasulullah, "afdalu min alfi salatin fi masiwah ila masjidil haram." Kata Nabi, salat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1000 kali dibanding salat di Masjidil Haram. Sementara salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali keutamaan. Salat di Masjidil Haram 100.000 keutamaan salat di masjid biasa. Maka berusaha mampu untuk berhaji itu keniscayaan. Berusaha mampu untuk pergi ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram harus kita usahakan. Supaya apa? Supaya kita banyak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang Allah sampaikan tadi di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sampaikan tadi di sebuah hadisnya. Yang disampaikan tadi, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini bisa bermanfaat, bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Semoga yang bersiap untuk melaksanakan haji setahun lagi, 2 tahun lagi, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelurusan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ini ada pertanyaan nggak? Ada ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit mungkin. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Para jamaah ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan tadi, dipersilakan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa faidza qadaitum manasikakum, orang-orang yang sudah berhaji dan berumroh, itu dia harusnya fazkurullaha kazikri aba'akum au asadda zikr. Jadi ingat Allahnya itu lebih daripada ingat kepada ibu bapaknya. Dan itu di semua lini kehidupan. Jadi kalau ada orang pulang udah berhaji, udah umroh, ada masalah nih. Ini masuk lanjutan ayat ini. Lanjutan di surat Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya wa malahu min halak. Bisa jadi hajinya, bisa jadi umrohnya bukan lillah. Karena di yang pertama tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah saja. Saya kata-katanya pakai saja, Allah saja. Jadi berhaji itu karena Allah saja. Bukan karena Allah doang, tapi karena Allah saja. Kenapa? Karena haji itu perpaduan antara ibadah fisik dan harta. Ada orang yang berhaji itu menunjukkan kehebatan hartanya.
Ada orang yang berhaji pengen menunjukkan kehebatannya. Ada yang begitu. Makanya ketika pulang haji, judulnya harta aja yang dia dapat. Kan hadisnya udah jelas. Siapa orang yang berhijrah karena urusan dunia, Allah kasih. Tapi siapa yang berhijrah untuk urusan akhirat, Allah kasih dunia dan akhiratnya. Kalau bahasa kampungnya itu, kalau orang nanam padi, rumput mah tumbuh gitu. Tapi orang nanam rumput, padi enggak bakalan tumbuh. Kalau kita kejar Allahnya, kan Allah udah contohin. Ada orang tukang cendol, cendol kan 5.000. Dia nabung. Tapi nabungnya disertakan Allah di situ. Dia bisa berhaji beserta orang tuanya. Jadi semuanya tuh Allah. Semuanya tuh gantunginnya ke Allah aja pokoknya. Nabung supaya dipanggil sama Allah. Umroh supaya bisa sholat di Masjidil Haram. Kan ada orang yang lagi tawaf itu live. Woi, ayo yang mau berdoa, nitip doa. Ada yang begitu. Zaman udah modern. Makanya ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji sama umroh itu niatin lillah aja udah. Allah aja. Supaya apa? Supaya efeknya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang dikasih hasanah di dunia, artinya orang itu selalu dalam kebaikan Allah. Kebaikan itu kan hasanah. Jadi kalau ada orang yang berumroh dan berhaji, kemudian pulang tapi masih kurang baik, nggak dapat birunnya dia. Birun itu kalau dijalankan menjadi mabrur. Jadi haji yang mabrur itu orang pulang haji isinya semuanya kebaikan dalam hidupnya. Kalau udah semuanya kebaikan, itulah yang disebut haji yang mabrur. Ketemu orang baik, di kantor baik, ngurus keuangan baik, ngurus pokoknya yang datang tuh kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, itulah yang disebut mabrur. Meraih mabrur sesuai dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Demikian. Ada lagi mungkin? Baik, Bapak Ibu yang lain. Baik, Pak Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus. Ini berdampak sama BSI ini. Pertanyaannya. Orang berhaji, orang berhaji minjem. Di BSI ada produknya ya, multiguna berkah ya. Nah, mau berhaji, mau daftar haji khusus, minjem. Boleh nggak gitu ya? Yang pertama itu dulu ya. Boleh apa enggak? Minjem untuk berhaji. Dalam penafsiran istato'a yang mampu itu di fatwanya itu orang boleh berusaha atau memaksakan diri. Yang pertama buat ziarah ke Baitullah. Jadi dasarnya itu hadis Rasulullah SAW. Dia boleh memaksakan berjalan atau melakukan perjalanan atau melakukan hutang piutang untuk ke Baitullah. Boleh. Jadi melakukan haji dengan meminjam dibolehkan. Nah, adapun nanti ketika dia meminjam itu
itu harusnya di-cover dengan asuransi. Supaya apa? Supaya ketika pulang haji selesai. Tapi ingat ya, orang yang minjem untuk berhaji, ini dia lunas dulu baru berangkat ya. Nggak boleh, belum lunas berangkat nggak boleh. Jadi dia minjem, lunas dulu baru berangkat. Jadi minjemnya gini minjemnya. Misal saya minjem untuk haji khusus ya. Haji khusus itu kan perkiraannya 6 tahun. Maka jangka waktunya saya bikin 6 tahun atau 5 tahun. Setelah pinjaman saya lunas, insya Allah pengumuman keberangkatan. Jadi lunas dulu baru berangkat haji. Nggak boleh, belum lunas berangkat haji nggak boleh. Tapi berusaha dengan meminjam untuk pergi ke Baitullah itu dibolehkan. Nah, menghindari kejadian yang tadi disampaikan di pertanyaan, ketika pulang haji meninggal, dia udah lunas pinjamannya karena pinjaman haji itu lunas dulu baru berangkat haji. Jadi kalau ada mitra guna, jangka waktunya itu disesuaikan. Haji khusus 6 tahun. Kalau haji reguler, ada nggak yang pinjaman haji reguler? Nggak ada ya, kebanyakan haji khusus memang. Karena haji reguler, untuk mendaftar haji reguler itu udah dilarang, Bang. Sama Kemenak udah dilarang. Jadi nggak boleh ada talangan haji. Jadi ada surat dari Kemenaknya 2016 kalau nggak salah. Hah? Peraturan Menteri Agama, PMA Menteri Agama 2016 ya. 2016 itu dilarang talangan haji. Tapi di BSI ada produk mitra guna haji itu buat haji khusus. Bukan buat haji reguler. Tapi lunas dulu. Tenornya lunas dulu baru dia boleh berangkat haji. Jangan sampai istitoanya ini bermasalah dia nanti. Karena apa? Karena haji itu memang fikihnya itu berubah. Menyesuaikan dengan kondisi. Kayak tahun kemarin ada istilah murur. Murur itu harusnya mabit, tapi dia nggak mabit. Jalan aja bisnya. Ini bagi orang-orang yang memang kondisinya darurat. Ada orang yang murur, tapi turun dari bis. Jadi mabit di Musdalifah. Kalau yang murur itu jalan artinya. Jadi bisnya jalan aja, ngelewatin aja Musdalifah. Ada yang ngelewatin Musdalifah berhenti, turun. Naik lagi bis, jalan. Sunnahnya itu mabit di Musdalifah. Menginap di Musdalifah. Cuman ini berat-beratnya haji. Jadi berat-beratnya haji itu dalam konteks Armuzna, Arafah, Musdalifah, Mina. Lalu dari Arafah itu begitu padatnya orang sehingga 2019 istri saya itu jadi petugas haji. Di Musdalifah, dia di haji reguler. Nempel di jamaah haji reguler. Itu di Musdalifah, ibu-ibu pingsan itu nggak ada yang ngurusin. Istri saya cerita dia ambil infusan karena petugas kesehatan dia. Di tasnya itu banyak infusan obat itu. Jadi dibangun di apa namanya? Diinfus. Temennya yang nungguin keluarganya pegang ini infusan. Dia lari lagi ke sana. Karena di sana pingsan lagi orang gitu. Saking begitu bejubel. Itu makanya haji ini memang setiap tahunnya itu terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sempurnakan. Ayatnya itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Disempurnakan. Sempurnain. Makanya
tahun ini ada murur, ada yang murur tapi turun dulu. Mungkin tahun akan datang beda lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi tamunya Allah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih yang sebesarnya pada Pak Ustadz telah memberi kita kajian yang insya Allah sangat berguna untuk kita ya. Dengan berakhirnya tadi dipimpin doa oleh Pak Ustadz, maka berakhir pula pengajian kita hari ini. Terima kasih para jamaah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.